Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafira Bagas Nur Arifa. Video ini diambil untuk memenuhi tugas anatomi fisiologi dengan dosen pengampu Bapak Hendy Didiharto, SPEP Nurse MPD, tentang endocrine system. Ya, apa sih endocrine system itu? Endocrine system adalah suatu kelenjar yang mengirim hasil sekresinya langsung ke dalam darah yang beredar dalam jaringan dan mensekresikan zat yang disebut hormon. Apa sih fungsi kelenjar endokrin itu? Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh dan juga pertumbuhan jaringan. Yang keempat adalah mengatur metabolisme. Ada beberapa kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, hipotalamus, pineal, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, adrenal, pankreas, ovarium, dan juga testis. Ke-10 kelenjar ini akan dibahas secara detail di selanjutnya. Yang pertama adalah hipotalamus yang terletak di bawah otak besar, terus pusat koordinasi sistem saraf otonom utama. Lalu dia berperan dalam koordinasi sistem saraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi, respon takut dan berani, dan juga perilaku seksual. Ya, fungsi hipotalamus mengontrol suhu tubuh, menghasilkan hormon-hormon hipofisis posterior, kontraksi uterus, dan pengeluaran ASI. Hipotalamus menghasilkan hormon antidiuretik, hormon oksitosin, hormon somatostatin, hormon pelepas, dan juga hormon pertumbuhan. Yang kedua adalah pineal. Hormon pineal atau kelenjar pineal terdapat di dalam ventrikel otak. Bentuknya kecil seperti kerucut, warnanya kemerahan abu-abu, dan juga kelenjar pineal ini terdiri dari sel-sel penting yaitu pinealosit yang disokong oleh sel-sel glia. Fungsi kelenjar pineal yaitu yang pertama memproduksi melatonin, yang kedua meregulasi siklus tidur, yang ketiga berperan dalam meregulasi kerja kelenjar pituitari, yang keempat mempengaruhi sekresi hormon seks, yang kelima membantu metabolisme obat, dan lain sebagainya. Yang kelenjar ketiga ada hipofisis. Hipofisis ini disebut juga pitu atau pituitari. Kelenjar hipofisis atau pituitari terletak di dasar otak atau di bawah hipotalamus dan terbagi dalam beberapa lobus, yaitu anterior, intermediate, dan juga posterior. Yang pertama, lobus anterior itu menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotrop, TSH, ACTH. Yang kedua, lobus intermediate di tengah menghasilkan melanosit stimulating hormone atau yang disebut juga MSH. Lalu yang ketiga ada lobus posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Yang keempat itu ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini terletak di leher bagian depan di sebelah bawah laring dan terdiri dari dua lobus. Jadi tiroid ini memiliki dua lobus. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid yaitu hormon tiroksin atau T4, hormon triodantironin atau T3, hormon kalsitonin. Hormon tiroid ini dibuat di folikel jaringan tiroid dari asam amino atau yang disebut tiroksin tadi atau T4 yang mengandung yodium. Fungsi kelenjar tiroid adalah untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur beberapa fungsi tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot. Jadi tiroid itu akan berpengaruh kepada tiga hal tersebut. Yang untuk selanjutnya adalah paratiroid. Paratiroid terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar kondok. Jadi tempatnya berdekatan. Terus merupakan kelenjar hasil penimbunan. Paratiroid merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan. Struktur kelenjar paratiroid yaitu berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Kelenjar paratiroid organ targetnya adalah tulang, ginjal, dan GI tract. Hormon yang dihasilkan oleh PTH atau paratormon yang berfungsi untuk mengatur konsentrasi ion kalsium dalam cairan ekstraseluler. Hormon paratiroid meningkatkan kalsium darah dengan cara merangsang reabsorpsi kalsium di ginjal. Fungsi kelenjar paratiroid adalah metabolisme kalsium dan fosfor, pelepasan kalsium dari tulang, meningkatkan kalsium atau Ca di GI tract. Yang selanjutnya adalah kelenjar timus.
Kelenjar timus terletak di sepanjang rongga di trakea, di rongga dada bagian atas. Kelenjar timus bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Kelenjar timus menghasilkan hormon timosin. Fungsi kelenjar timus sebagai memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T, mengaktifkan pertumbuhan badan, mengontrol kekebalan tubuh, mengurangi aktivitas pertumbuhan kelamin. Kelenjar timus juga membesar. Dia akan membesar sewaktu pubertas dan mengecil setelah dia dewasa. Kelenjar timus merupakan kelenjar atau hormon pertumbuhan yang mana itu nanti dia nggak berfungsi lagi gitu. Terus ada yang ketujuh, ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal atau kelenjar suprarenalis. Jadi sebutannya ada 3. Adrenal, terus kelenjar anak ginjal, dan juga suprarenalis adalah kelenjar endokrin yang berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis, jadi saling berkaitan satu sama lain. Kelenjar adrenal terdiri dari 2 bagian utama, yaitu korteks adrenal atau bagian luar menghasilkan hormon mineralocorticoids, glucocorticoids, gonadocorticoids. Yang kedua, medula adrenal atau bagian dalam. Kelenjar ini menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinefrin atau noradrenalin. Yang selanjutnya adalah ovarium. Sepasang organ berbentuk buah kenari. Ovarium terdiri dari 2 lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula di bagian pusat. Hormon yang dihasilkan yaitu estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Relaksin membantu dilatasi uterus pada kehamilan. Inhibin fungsinya menghambat sekresi follicle stimulating hormone atau FSH pada akhir siklus menstruasi. Yang terakhir yaitu testis. Testis merupakan organ reproduksi internal pada pria. Bentuk testis itu seperti telur dan letaknya di dalam kantong skrotum. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobus testis, terdiri dari 200 sampai 300 lobulus. Hormon yang dihasilkan oleh testis yaitu testosteron atau androgen dan juga inhibin. Testosteron berfungsi membangun dan mempertahankan karakteristik kelamin atau seksual pria dan regulasi spermatogenesis. Inhibin fungsinya menghambat sekresi FSH untuk mengatur produksi sperma. Sekian untuk materi PPT. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya